Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya. Kita mulai lagi dari Bro Hayi T5V ya, tapi banyak naik 200 betul ya Nobu lagi lumayan teman-teman ya. Ada transaksi gede ya, 3,7 triliun teman ya. Sini juga sama nih katanya tukar-tukaran barang. Nah, sebenarnya teman-teman kalau tukar-tukaran barang itu berarti pertanda bandarnya ada, teman-teman ya. Pertanda bandarnya ada. Yang penting tidak ketahuan sama BI, teman-teman ya. Kalau ketahuan teman-teman mereka pasti kena hukuman. Selagi tidak ketahui mah aman, teman-teman. Tapi intinya teman-teman ketika ada tukar-tukaran, kata orang gini-gini, padahal itu betul-betul bandarnya ada. Tapi ingat kemauan bandar itu ingin punya barang harga murah, teman-teman ya. Maka terjadi tukar-tukaran itu biar kita kesal sebagai retail, teman-teman. Makanya naiknya lama, tapi kalau tiba-tiba naik, dem aja, teman-teman. Ya, di atas lagi beli kita, teman-teman ya. Betul, teman-teman, itu taktik seorang bandar seperti itu, teman-teman ya. Karena dengan untung 1% aja, kalau transaksinya miliaran, teman-teman udah ketahuan berapa duit, teman-teman ya. Nah, itu kalau untungnya 1% aja, teman-teman. Kalau kasih 2 sampai 3% udah ketahuan kan transaksinya berapa miliaran. Oke, teman-teman, dari bro, maaf, dari sis Harunisa Al Salamiyah ya. Grup Bakri hampir tidak pernah bagian, betul teman-teman. Kalau Bakri mah teman yang seperti itu, yang penting kita dapat gennya, teman-teman ya. Dari Nusantara Terkini 6718, terima kasih dohnya. Boleh INPC nanti masuk ke watchlist dulu, teman-teman, di INPC ya. INPC mudah-mudahan bisa lah, teman. INPC, ada INPS juga ya. Baca belum ya. Terus dari TKB Channel, izin menyimak sama-sama bro, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dari Bang Ngoyo ya, terima kasih sama-sama bro ya. Mudah-mudahan bro dalam keadaan sehat walafiat ya. Rainbow Cake, gak apa-apa, panjang durasinya mau sampai 2 hari mana. Bisa ya. Saya tunggu dan saya tonton. Makasih ya bro, senantiasa support di channel ini ya, bro Rainbow Cake ya. Dari Sis Christina Mayadani ya, 2670, adaiku 6900. Turun lagi, santai. Adai kita targetnya agak lumayan tinggi ya. Nah, dari Bro Rofi 1585, yang dimaksud dengan smart money itu siapa? Bandar atau gabungan bandar lokal dan bandar asing? Bukan. Jadi bandar lokal sama bandar foreign itu dia itu teman-teman ya, ada terkhusus, teman-teman. Mau saya contohnya ngebahas BBRI dulu deh. Kita klik ini ya. Saya jelasin dulu ya. Sedikit teman-teman ya. Jadi untuk bandar lokal sama bandar foreign dulu ada bagiannya. Nah, ini kan bandar lokal, ini bandar foreign. Jadi setiap uang masuk dari broker-broker lokal, teman-teman, masuknya ke sini. Nah, dideteksilah sama broker ini bahwa ada bandar keluar, ada bandar masuk di sini. Nah, kalau foreign tersendiri biasanya broker-broker foreign itu masuknya ke foreign. Nah, kalau smart money beda. Smart money itu biasanya teman-teman bagian daripada retail. Jadi akun-akun retail nih ya, teman kayak YP gitu, PD, XL, XC, tetapi atas nama institusi. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi smart money itu bukan dari bagian daripada bandar lokal ataupun foreign, tapi dia tersendiri. Tapi bagiannya ke retail, tapi atas nama institusi. Dia bermodal besar, dia juga punya kemampuan ya seperti bandar. Dia bisa memaaf harga, cuma dia tidak lama, teman-teman ya, tidak lama dan bukan yang menguasain sebuah emiten itu, ya. Oke, teman-teman, dia hanya punya modal besar aja, tapi tidak sebesar bandar pastinya. Banyak tapi terbatas, teman. Jadi cenderung dia seminggu, 2 minggu jualan seperti itu. Makanya ada kemampuan ya, ada kemampuan untuk memaaf harga. Dari Bro Busroni Bangko Jambi 9489. Assalamualaikum. Bagaimana kalau setiap hari update emiten yang bakal naik? Nah, itu teman-teman ya. Kenapa saya tidak mengupdate emiten-emiten yang besok naik atau lusa naik atau minggu depan naik gitu ya. Atau cenderung akan naik. Nanti teman-teman saya pingin teman-teman ke depannya sesuai dengan cita-cita saya, teman-teman ya. Sesuai dengan cita-cita saya pingin kita-kita ini sebagai retail nih, teman-teman ya. Jangan kita mengandalkan orang, teman-teman ya. Kita harus punya pemikiran sendiri
terus kita punya analisa sendiri, teman-teman, bahkan keputusan pun harus sendiri. Tetapi kita pakai cara, makanya caranya silahkan Bro Busro nih Bangko Jambi 9489 ini silahkan lihat di cara di playlist cara, nah itu cara-cara mengambil saham, cara take profit. Mungkin kalau emiten-emiten teman-teman yang suka-sukai silahkan aja. Kita di sini tukar pikiran. Kenapa saya tidak merekomendasikan sebuah emiten? Pingin kita rubah kebiasaan. Pingin kita rubah kebiasaan, kita di sini tukar pikiran, teman-teman. Silakan teman-teman cari emitennya, kita diskusi di sini, teman-teman bareng-bareng sama saya, gitu kan. Nah, ini pemikiran saya seperti ini. Nanti pemikiran teman-teman seperti apa? Nah, nanti oh iya ternyata pemikiran teman-teman sendiri yang baik ya silahkan. Kalau dari saya ada yang baiknya ambil, teman-teman ya. Kalau kita tidak sama-sama sinkron ya kita berobat bareng aja, teman-teman ya. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi saya bukannya tidak mau memberikan rekomendasi, tapi lebih baik teman-teman cari emitennya sendiri, biar teman-teman belajar sendiri. Take profit sendiri, beli sendiri, tapi dengan cara-cara yang suka saya praktekkan, teman-teman ya. Nah, yang suka saya praktekkan itu, teman-teman sebagian sudah mulai, teman-teman ya, dengan menahan emosi, psikologis tahan, yaitu beli di bawah, jual di atas. Caranya sudah saya kasih tahu dengan cara pundacat, teman-teman ya. Dengan cara pundacat seperti ini bisa menentukan atas, bawah, tengah, sama bawah banget, teman-teman ya. Terus saya take profit juga bisa saya jelaskan juga. Cara ngambil sahamnya juga sudah saya jelaskan juga. Nah, sembari teman-teman belajar, sembari kita mengupdate teman-teman yang lain, sembari kita juga memperhatikan gitu. Apakah ada yang potensi naik ya silahkan teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Makanya saya tidak mau merekomendasikan itu biar kita sama-sama belajar nih teman-teman ya. Sama-sama belajar di sini ya. Jangan sampai kita beli di atas lagi, nunggu untuk kejemput teman-teman ya. Lebih baik kita nunggu untuk cuan ya. Itu prinsipnya teman-teman. Makanya yuk kita kembalikan kepada hukum dasarnya, beli saham itu di bawah, jangan di atas. Caranya bagaimana? Ya, pundacat bisa, teman dengan garis 3 juga bisa teman-teman ya. Bikin aja garis 3, 1, 2, 3. Nah, nanti kalau sudah nyentuh harga bawah, tunggu masuk di bawah menuju atas, beli. Seperti itu teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman sudah pucuk sini beli, teman-teman. Nanti kan nunggu kejemput doang. Kita rubah pola pikir itu ya, bukan beli di atas tapi kita akan beli di bawah. Dengan cara apa? Sabar, tekan teman-teman supaya si tangan ini tidak gatal untuk mijit buy ya teman-teman ya. Oke, teman-teman. Dari TKB Channel kalau saya untuk saat ini lebih suka cut loss. Teman-teman kali lagi betul teman-teman, cut loss itu adalah salah satu strategi juga. Salah satu strategi juga. Jangan cut loss itu jangan dianggap tabu teman-teman ya. Cut loss biarkan sama average itu salah satu strategi teman-teman ya. Tidak boleh mengabaikan itu karena ada di masyarakat dan ada di retail seperti teman-teman ya. Beda dengan istilah daripada bandar. Kalau bandar bukan average ya, bukan dibiarkan atau bukan cut loss ya. Mereka cenderung cut loss untung teman-teman ya. Ngebuang barang atau untung gitu, walaupun di bawah tetap untung gitu kan. Mereka average bukan average tapi tambah muatan. Mereka sudah tahu arahnya kemana. Baik, dari Bro Yuda Pratama, hari ini ada transaksi di pasar nego dari MG di emiten PNLF. Minta penjelasannya kalau ada transaksi kayak gitu. Terima kasih, nanti kita bahas ya PNLF ya. PNLF kita catat dulu sini dulu ya. PNLF ya. Kita catat dulu. Gini teman-teman, kita copy paste aja ya. Kok ikut-ikutan. Oh, sampai sini nih. Nah, dari sini aja ya. Nah, kita copy paste aja ya. Oke teman-teman, kita langsung bahas aja ya. Oh, satu lagi nih, Bari Bro Rudi 8432 ya. 8542 ya. Kajen. Kajennya ditahan. Ditahan kenapa kajen? Kita cek dulu sini nanti ya kajen ya. Ditahan. Oke. Oke teman-teman, kita langsung ulas aja ya sih kita ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kita yang selalu memberikan support ya. Baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya berikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten itu adalah emiten teman-teman sendiri. Saya sudah nge-watchlist teman-teman ya. Dan ini mungkin ada emiten-emiten yang akan kita bahas nanti ke depannya.
ada WRG, Elite, Adro, Bex, Taksi, DLT dan lain sebagainya sampai ke Kaizen tadi yang terakhir ya. Tadi mungkin teman-teman nerima notifikasi 19.40-an lah teman-teman ya. Untuk tanda love berarti mau saya bahas teman-teman ya. Mudah-mudahan kesampaian teman-teman ya. Oke, teman-teman yang telah memberikan support doa, saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Dan yang telah memberikan support tank, teman-teman yang support tank yang tidak diketahui, terima kasih selama ini menjemunyikan identitasnya, terima kasih dan saya terima teman-teman ya. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi ke teman-teman. Terus yang terlihat juga terima kasih teman-teman yang telah memberikan donate berupa support tank. Mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman sekalian. Oke, kita langsung bahas IHSG kita. IHSG kita masih ada pengeluaran teman-teman ya. Masih ada net sell dari seorang foreignnya 536,7 miliar. Dan hari ini transaksi 12A BI senang teman-teman, BI sangat senang sekali ya, 12,2 miliar triliun teman-teman ya. BI transaksi ini di atas 10 artinya BI sangat senang sekali. Dan open gap ya, hari ini open gap teman-teman ya, tanda kenaikan sudah dilewati dengan baik tapi dengan gap. Apakah selanjutnya akan up? Perhatikan teman-teman di sini secara TA ada potensi kenaikan ke level 6980. Di situ ada gap teman-teman ya. Nah, sedikit lagi sudah mulai ada dorongan dari bawah, mudah-mudahan besok bisa nempel ya teman-teman, mudah-mudahan bisa nempel di MA 10-nya, tapi tetap harus hati-hati, masih ada area penurunan di angka 6750. Kalau sekarang posisi sudah mulai bagus ya 6927 teman-teman. Mudah-mudahan sampai ke level 6976 dulu deh teman-teman. Kalau sudah mulai dilewati, saya pikir sisi MA 10 sudah mulai di bawah candle kembali teman-teman ya, itu menjadi nanti mungkin target untuk kenaikan selanjutnya teman-teman ya. Oke, untuk IHSG seperti itu, teman-teman. Ini merah, teman-teman. Duh, merahnya lumayan juga, 2 kali merah nih. Di 23 di angka 30 10 Maret ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan naik sedikit lah, lumayan. Kalau IHSG naik itu LQ45 itu cenderung, dan saham-saham kalau naik ya kita kan udah tahu sendiri teman-teman ya. Cenderung kalau emiten-emiten yang naik itu ya terbantu dengan sinyal daripada IHSG ketika up. Ya cenderung emiten-emiten juga pada up teman-teman ya. Oke teman-teman, kita langsung ke BBRI ya, Bank Kerakyatan Indonesia teman-teman. Oke, kita cek BBRI, tanda penurunannya belum disentuh teman-teman ya. Cuma tanda kenaikan sudah mulai disentuh, saya hapus aja ya. Saya hapus aja karena saya mau bikin tanda kenaikan di sini teman-teman ya. Sudah bikin dia si kepala merah teman-teman ya. Kepala merah sudah dibikin, nanti ini tanda kenaikan, targetnya nanti di sini nih ya, target yang terdekat, yang terkecil ini nih. Karena targetnya terkecil, maka kita kecilin juga ya. Ya, kita kecilin juga. Teman kita nyangkut di harga berapa? 3.900 ya. Dari ada yang 3.900 ya. Wah, aman teman, 3.900 aman, tenang. Pasti kejemput lah teman-teman, pasti kejemput. Bahkan targetnya yang terdekat di sini aja teman, di angka 4.450 atau enggak di angka 4240 ya. Jangan katos, beber sayang banget teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan ditahannya di angka 3720 karena si Bandar Foreign cenderung masih jualan ya, 496,4 miliar. Dan Bandar Lokaku Sampara kemarin sudah mulai ngambil BBRI ya. Gagal lagi dong teman. Tapi tenang aja, dia sudah meninggalkan jejak kenaikannya. Mudah-mudahan tidak longsor lagi ya dari 3720-nya ya. Kalau longsor ya waspada teman, bisa ke level 3590 teman. Tapi sudah mulai nyentuh MA 10-nya, lumayan lah teman-teman ya. Tinggal satu dorangan loncat kodok aja. Nah, mudah-mudahan ke targetnya. Oke teman-teman ya. BBRI seperti itu. Lanjut ada BMRI. BMRI ya. BMRI kita cek and recheck ya. BMRI pas banget sama di tanda penurunannya, 2 kali di tanda penurunannya. Per hari ini ada pembuangan dari seorang Bandar Foreign-nya lumayan juga ya. 110 miliar teman-teman ya. Kalau kita cek di sini Foreign ada si BK teman-teman ya. Si BK keluar di 80. Masuk si BK masuk, CC masuk, LG sudah mulai masuk nih. ZPYU yang keluar teman-teman. Tapi sini cenderung dia masih bertahan ya. Di level 4870 ya. Biarkan aja dulu sebelum dia kejebol. Hati-hati bisa ke level yang terdekatnya 4810 sama di angka 4730 ya. Posisi EMA masih menuju ke bawah teman-teman ya. Smart money hari ini tidak ada yang ngebeli yang terlalu jauh ya, cenderung dia ngebuang smart money-nya. Oke, BMRI harap bersabar aja, tunggu sampai betul-betul nanti ke tanda kenaikan deh di angka 5125 teman-teman ya. Mungkin nanti si EMA 10-nya sudah mulai menghadap ke atas. Lanjut
ada BBNI teman-teman ya. BBNI. Ya, masih teman-teman, MA10 masih berada di atas candle, tanda kenaikan belum ditembus, tanda penurunan pun hanya disentuh sama shadow aja. Tetapi BBNI per hari ini bagus, ada dorongan, ada 8,5 miliar, teman-teman ya. Net buy, di sini ada RX JPHDAG ya, yang bagus si RX. Nah, mudah-mudahan si RX bisa nih. Cuma sayang banget ya si BK sama si CC keluar ya, biarin aja teman-teman ya. Yang penting RX mudah masuk teman-teman, karena RX sama BK juga luar biasa ya untuk emiten-emiten di Big Bang ini teman-teman ya. Empat bank besar ini RX sama BK berpengaruh teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan terus-terusan seperti inilah teman-teman, jangan terlalu dalam-dalam ya. Karena si Bana Lokal sama si Bana Forex sudah mulai mainkan lagi. Kalau kita lihat dari area tanggal 14 Mei ya, cenderung ngambil keluar. Nah, mungkin kemarin tinggal beberapa lagi, tinggal seperempat lagi, sekarang sudah mulai tambah dikit lagi. Saya pikir sih bisa lah teman-teman menembus ke angka 4180. Nanti kalau mau masuk seperti biasa, MA10 di bawah kena dan maju ke atas, dan dengan ditandai dengan ada pemasukan bandar foreign yang sangat luar biasa, itu akan lebih keren lagi teman-teman ya. Smart money pun sudah mulai ngumpul, artinya uang-uang atas nama institusi teman-teman sudah mulai pada masuk di BBNI ini. BBNI termasuk lumayan teman-teman ya, cenderung penurunannya tidak signifikan ya untuk pembuangannya, maksud teman-teman ya. Lanjut ke plat biru satu teman-teman, BBCA ya. Kita lihat BBCA ya sudah mulai nembus teman-teman ya. BBCA sudah mulai nembus MA10, tapi masih menuju ke bawah, santai aja dulu teman-teman ya. Karena masih ada area penurunan di angka 8475, dan per hari ini bagus 12,6 miliar foreign net buy. Ada KZ, ada RX. RX sudah mulai masuk kembali. BK keluar teman-teman sama si JP, tapi bagus ya si BB sudah mulai masuk teman-teman ya. Tapi pengambilannya belum signifikan. Perhatikan ketika dia pengeluaran, mungkin ya, kemarin yang di sini sudah dihabiskan, ngambil lagi dari area yang belum dihabiskan yang bawahnya juga teman-teman. Artinya si BBCA kemarin lagi buangan, benar-benar buangan teman-teman ya. Nah, tapi pembuangannya bagus ya, tidak sampai ke level bawah ya, cenderung ditahan di sini kan. Nah, mudah-mudahan ini teman-teman ada loncatan kodok lagi ya, kalau kata teman ada loncatan kodok katanya. Dikit ya, loncatan kodok dikit nih. Di kanal bullish biasanya suka ada kenaikan. Manfaatnya bisa kenaikan sementara, bisa ke angka 8975, nanti targetnya di sini 945. Kalau mau ngambil teknikalnya belum masuk teman-teman ya, tunggu sampai MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Mungkin teman-teman yang suka trading pendek teman-teman ya, trading pendek bisa memanfaatkan ini untuk nanti teman-teman setelah MA10 di bawah kanan dan menuju ke atas. Dan ingat teman-teman ya, kalau teman-teman punya modal besar ya sampai miliaran, dengan 1% 2% aja udah bisa langsung keluar teman-teman, sudah enak banget. Target ada di sini teman-teman, di gap ya, gap yang sangat lebar sekali di sini. Oke, BBCA cenderung bagus untuk pungutannya. Lanjut kita ke PGO nih teman-teman, PGO ya. Oke, PGO kita cek PGO. PGO kita lihat PGO. Ya, PGO sudah mulai tanda penurunan, sudah dilewati dengan baik nih, satu ya. Dua, tanda penurunan dilewati dengan baik. Dan sekarang sudah mulai teman-teman ya. Oke, PGO nih teman-teman, tapi belum masuk ke MA-nya tuh, hati-hati teman-teman ya. Ini belum masuk ke MA-nya nih. Ya, dia meninggalkan jejak penurunan ya di sini, level sini nih. Di si ekor merah teman-teman ya, dia meninggalkan gap sedikit. Dia belum masuk ke MA20 ya, belum ke MA10-nya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa masuk ke MA10 dulu deh teman-teman, biarkan si MA10-nya kelihatan menghadap mana. Ini sebenarnya pengalaman saya sudah selesai teman di sini nih ya. Di tanggal 21 bulan 5 terjadilah kenaikan lagi. Karena apa? Yang suka saya bilang teman-teman, kalau sudah tinggi udahlah gitu ya, walaupun ini emiten ini bagus teman-teman ya, kalau sudah tinggi. Tapi kita lihat PGO bagaimana posisinya ya. Betul teman-teman, PGO sudah mencapai harga tertinggi yang baru dikit teman-teman ya. Ini dijual di harga premium. Nanti kalau mau ngambil di bawah aja, minimal di bawah setengahnya atau ke bawah dikit teman-teman ya. Karena apa? Kalau teman-teman ngambil sekarang, ingat potensi penurunannya, dan teman-teman pun harus tahu nanti jangan sampai teman-teman nunggu untuk kejemput. Lebih baik santai aja dulu, ngambil di bawah, dikasih fundamentalnya saham teman-teman ya.
Di bawah ke bawah juga BBRI kurang bagaimana baik, BBCA, BBRI, BBM, BMRI, PGO bahkan teman-teman, bahkan ketika kita saya ngebahas di bawah ada yang mengatakan ini PGO ini bagus, kenapa turun terus tuh kan, berarti sebagus-bagusnya PGO pasti dibawa ke bawah. Tunggu dulu teman-teman, tunggu dulu. Ini bandar lokal lagi jualan, bandar foreign pun demikian. Tunggu sampai ke level setengahnya dulu deh, teman-teman, di angka 1100-an. Nanti mungkin teman-teman bisa ngambil di situ. Ataupun nanti tunggu di bawah harga fundamentalnya, harga wajarnya di angka 1018 ataupun nanti di bawah 1000. Mungkin di arah sini teman-teman di angka 700 ataupun di angka 855. Karena di sini kan sempat menyentuh ke angka 732. Mungkin sedikit di atas sedikit lah di angka 800-an, mungkin teman-teman bisa ngambil di situ gitu ya. Oke, itu saran dari saya. Walaupun di sini ada tanda kenaikan, tapi di sini adalah harga pucuk ya. Saya tulis di sini harga pucuk deh teman-teman ya. Pucuk nih, pucuk. 30 biar ketahuan lah teman-teman ya. Apakah dia akan ke atas? Secara teori masih bisa ke atas karena si bandar lokal belum jualan, tetapi ingat ya udah tinggi teman-teman ya. Jangan ngambil emiten yang tinggi. Kalau mau teman-teman ke wishlistin aja, nanti ketika turun teman-teman beli aja. Jangan-jangan nanti pas turun teman-teman gak mau beli juga gitu kan. Ah, takut turun lagi. Pasti begitu. Makanya teman-teman kalau mau ngambil ingat pesan saya. MA10 di bawah candle dan menuju ke atas MA10-nya. Itu teman-teman ya. Dan ambil di bawah ya, jangan di atas teman-teman ya. Oke, PGO seperti itu ya, masih posisi ada si bandar lokalnya, ada cuman pada lagi jualan terus teman-teman ya. Lanjut ada MBMA ya, MBMA, 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 kita cek MBMA posisi MBMA. Wis, MBMA lagi di bawah teman-teman ya. Ini milik bandar teman-teman, harga milik bandar. MBMA pas banget ya di tanda kenaikannya 1. Ini pas banget di tanda kenaikannya, biarin aja teman-teman, saya tidak akan saya hapus ya. Tapi per hari ini dia memperlihatkan ada bolong dikit teman-teman di sini nih. Dia tanda kenaikannya di angka 39, penurunannya 398. Apabila dia jatuh lagi ke 398 masih aman teman-teman ya. Kita tunggu konfirmasi besok ya. MA10-nya kan menghadap ke atas ya. Sudah menghadap ke atas kan. Nah, tinggal konfirmasi besok kalau kelihatan banget ya besok ya. Pasti MA10-nya besok kelihatan menuju kemana, apakah tengah, apakah ini kayaknya ke atas teman-teman ya, ke atas nih teman-teman, ke atas nih kayaknya tuh, ke atas ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa terjadi ke tengah harga di sini ya. Ini posisinya lagi murah juga teman-teman ya. Nah, mungkin koreksi sudah teman, mungkin koreksinya sudah, tapi sini bandar lokal masih jualan tapi sedikit teman-teman. Tapi dibanding pengambilannya lebih banyak. Foreign kemarin ngambil 2 hari ya, jual satu dikit dong sini ya. Mungkin pas naik ini ada yang jualan teman-teman ya. Pas banget di tanda kenaikannya, mungkin target selanjutnya ada di angka 486 dan nanti targetnya bisa di harga tengah aja teman-teman sini ya, di 570. Tapi karena ini milik bandar, aman. Mereka bisa mencapai ke harga tengah ya 581 ataupun di atas harga tengah. Tapi ingat ini teman-teman sudah mencapai harga overnya. Turunin tensi dikit ya untuk penjualan, mungkin bisa di level harga tengah ataupun di atas dikit ya, jangan di sini deh, jangan angka 729 ya, di bawahnya dikit di sini. Di angka 642 lah, cukup lah teman-teman ya. Kalau saya kemana? Nah, kalau saya ke angka 665 teman-teman sini. Ini target saya 665 tahun 2024, jauh banget ya, bulan 9 teman-teman tuh. Saya sudah membahas teman-teman di situ ya. Oke, teman-teman, seperti itu dulu ya untuk si MBMA. Oke, teman-teman, untuk MBMA bagus ya, sudah mulai bagus tanda kenaikan, sudah mulai disentuh dan pas banget tanda kenaikannya. Oke, ini si JTW masuk teman, walaupun CCS masih agak keluar ya. Kita cek nih si 2 hari ke belakang ya. Nah, 25 berarti ya. Si YU masih ada. Oh, si JTW keluar teman-teman. YU JTW masih ada nih, masih agak di sini. 25 ya. YU masih ada, teman jebat masih ada. Saya pikir sih bisa lah teman-teman ke level sini ya, dikit lagi lah. Soalnya si emas sudah mulai ke atas, tapi tetap harus hati-hati ya. Ini area penurunan, kalau turun ke 396 lagi untuk menutup gapnya aman ya, tenang aja aman. Ya, oke teman-teman, MBMA seperti itu ya, udah mulai bagus nih teman-teman ya. Target harga tengah juga bagus teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk MBMA sudah segitu bagus teman-teman, sudah mulai bagus ya. Ada UNTR ya, UNTR. Kita cek UNTR, United Tractor. Ini mah saham sultan teman-teman ya, saham sultan. Oke, UNTR tanda penurunan sudah dilewati dengan baik ya. 1. Ini masih ada tanda penurunan teman-teman di level 2575 ya. Ya.
Di sini nih teman-teman saya 20.600 lah teman-teman di situ ya. Kalau nggak di sini satu lagi di angka 20.070-an. Kenapa ke situ nih terakhir tanggal 8 tanggal 9 umur masih dipantulkan di sini ya. Ini posisi masih downtrend, tanda kenaikan sudah diperlihatkan di sini teman di angka 21625 ya. Kita kasih tanda biru. Oke, untuk sementara ini bagus hari ini ada pengambilannya seorang Bandar Porennya ngambil 19,07 miliar ya. Di sini Poren ada si BB ya yang masuk 8,1 miliar dan Bandar Lokal masih cenderung jualan teman-teman ya. Tunggu biarkan dulu CMA 10-nya teman-teman ya, biarkan CMA 10-nya dulu menghadap ke atas dulu ya. Karena sudah mulai masuk nih. Tunggu dorongan aja ya walaupun di sini ada tanda penurunan nih. Sini satu tanda penurunan ya. Di level itu teman-teman di level berapa nih tanda penurunan? Di angka 21075 dan satu lagi di sini teman-teman ya. Nih. Ini si ekor merah teman-teman ini tanda penurunan juga karena kemarin kalau tinggal kejemput juga kan penurunannya. Makanya tunggu dulu deh teman-teman ya. Mudah-mudahan dikasih ke angka 20 ribuan di sini ya. Kita cek UNTR. UNTR harga wajar 24.000 ya. Kalau sekarang lebih murah teman-teman ya. Tapi selagi posisi turun teman-teman lebih baik santai aja dulu ngambilnya ya. Oke, cenderung sudah dikasih harga dari tengah ke bawah. Ini posisi downtrend ya. Set. Nanti targetnya teman-teman jangan terlalu tinggi ke atas dulu ya. Ke harga tengah sudah mulayan di angka harga wajarnya di 24.800-an ya. Itu mungkin harga ini harga tengah di sana di arah sini teman-teman ya. Oke, kabar baiknya Bandar Lokal keluar dikit. Terus Bandar Porennya sudah masuk, Smart Money sudah mulai masuk. Tapi dia meninggalkan gap, hati-hati aja teman-teman ya. Nanti mungkin kalau mau masuk teman-teman upayakan MA10 jangan menghadap ke bawah, kan masih menghadap ke bawah nih. Upayakan lagi menghadap ke atas ya. Karena sedang masih ada potensi penurunan ke level 20.050-an. Oke teman-teman, BMTR ya. Melewati tanda kenaikannya. Coba cek BMTR. Kita cek BMTR. Ya, teman sini ada gap, teman-teman betul ya BMTR yang melewati tanda kenaikan tapi sini nih gap, teman-teman ya. Nah, ada lagi teman-teman di angka 136, teman-teman itu BMTR ya. Kita cek BMTR posisi di mana? BMTR. Sudah di murah banget, teman-teman. Sabar aja dulu ya. Sabar aja dulu, ini sudah mulai nempel teman-teman di MA 10-nya ya, tinggal tunggu konfirmasi dikit aja. Soalnya masih menghadap ke bawah ya. Karena masih ada tanda penurunan di sini, teman. Ini kan ada si ekor hijau sama di sini, teman-teman. Nah, di angka 124 aja ya. Saya tandain 124. Biar pas dia mantul dari sini masih aman, teman-teman. Walaupun di sini masih aman juga sih, teman-teman ya. Cuman kalau di sini cenderung aman kenapa sudah bikin step 1, step 2 gitu maksud saya ya. Lebih baik tunggu dulu konfirmasi, teman-teman. Tunggu dulu konfirmasi dulu karena si BMTR ini posisinya si MA 10-nya masih menuju ke bawah. Tapi tenang, teman-teman kalau beli sekarang pun teman-teman dalam posisi murah banget. Murah banget, teman-teman. Ya, ini harga wajar 112 tetapi berdasarkan harga wajar kan ini masih kondisi mahal gitu ya. Tapi tenang, teman-teman ya. Si Bandar Poren sudah mulai masuk 2 hari. Bandar Lokal kembali masuk keluar, tapi Bandar Poren sudah mulai masuk ya 2 hari ini ya. Berarti 2 hari dari tanggal 26 ya, karena dulu libur kan. Ada si Cece teman-teman. Manfaatin si Cece biasanya dia itu ngambil maaf harga jualan teman-teman ngambil maaf harga dan jual sekarang juga sudah mulai ngambil ya 30 ribuan teman-teman lumayan ya Cece jualan 7.000 ngambil 38 teman-teman ya artinya masih sisa barang. Saya pikir sih ke tanda kenaikan bisa lah lihat MA 10-nya kalau sudah mulai menghadap ke atas udah teman-teman saatnya entry mungkin teman-teman karena sudah harga juga sudah mulai kalau seperti ini teman-teman cenderung santai ya walaupun turun lagi saya sudah harga murah banget gitu kan tinggal tambah muatan aja teman-teman ya. Walaupun istilahnya harga wajarnya 112 teman-teman ya. Cari-cari pendek-pendek aja teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak berani sampai tinggi. Tapi kalau teman-teman saya mau swing panjang dikit deh gitu. Sebulan, 2-3 bulan gitu kan. Tinggal tunggu aja turun dikit. Nanti pas MA 10-nya di bawah kanan kembali masuk lagi teman-teman ya. Untuk average ataupun untuk tambah muatan. Nah sekarang posisinya sudah mulai murah banget teman-teman ya. Terus si benar lokal, si benar foreign sudah mulai masuk. Mudah-mudahan pertanda baik ya. Nah, seperti ini teman-teman sudah harganya murah. Tunggu MA 10 konfirmasi dikit lagi. Ya mungkin ada tanda kenaikan bisa ke level 136, 1340 ya, 148 dan mungkin ke targetnya di sini 157. Kalau sudah melewati target dengan kena dikit aja teman artinya kan harga tertinggi yang sebelumnya terlewati sudah fix bisa ke harga murahnya di angka 172 teman-teman ya.
Oke, BMTR seperti itu ya. Lanjut ke BPKP. BPKP ya. BPKP, BPKP. Wih, tanda kenaikannya sudah lewati teman-teman. Bagus banget nih. MA10 juga sudah mulai ditembus ya sama candlenya. Dan ini target tanda kenaikan yang keduanya sudah ditembus di 62 tapi dengan shadow. Target sedikit lagi ya di angka 63. Apakah ke atasnya ada target? Di sini saya tidak melihat target, teman-teman. Jadi langsung ke area sini. Nah, 81. Cuman begini, teman-teman ya. Karena saya tidak melihat target di sini, maka nanti akan melihat candle sesudah ini, teman-teman. Ya ini kan kosong nih, area kosong nih ya. Karena saya tidak melihat tanda-tanda kenaikan kan di sini kan. Karena ini kosong, maka saya akan manfaatkan ketika nanti si candlenya seperti apa ya. Oke, teman-teman ya. Bagus ya. Ini isinya semua ada nih tadi masuk 2 triliun benar teman-teman. 2,5 miliar. Ini benar nih. Taruh taruh dulu. Oh ya, cuma 2,5 miliar aja teman-teman. Artinya kalau digabung. Kaget saya teman-teman. Kira 2 triliun gitu kan. 2 miliar aja teman-teman masuk. Lumayan kan si Cece, apalagi si Cece. Cece seperti biasa kan. Ngumpulin barang, markup harga dan jualan. Nah, begitu teman-teman. Cece tidak lama ya. Jangan jual 16.000 baru ngambil 320. Mantap ini pengambilannya teman-teman ya. Pengambilannya mantap, tapi seperti biasa Cece itu biasanya ngambil markup harga dan jualan. Dia tidak lama-lama, tapi mudah-mudahan dibikin lama sih di sini gitu ya. Oke teman-teman, BPKB pengambilan dari seorang bandar forennya bagus. Bandar lokal juga sudah mulai masuk. Kita cek bandar lokalnya siapa. Ada CP, ada BQ ya. Cenderung bakal bagus teman-teman yang masuk. Oke, target yang terdekat di angka 63 dan nanti mungkin ke angka jauh dikit di angka 8. So, contohnya bisa melewati ini dulu gitu kan. Oke, teman-teman, seperti itu ya informasinya. Nih ada yang harga negro Januari April 5 juta lot di harga 60 perak ya. Bagi ke 63 masih bisa sampai lah teman-teman ya. Tapi ingat ini emiten gocapan, teman-teman suatu saat juga akan ke gocapan kembali. Nah, mudah-mudahan bisa ditaikin ya, teman-teman bisa ke level dikit lagi deh nanti. Kalau terjadi gagal lagi kan di sini ada tanda penurunan teman-teman di sini nih. Ya. Ya harap wajar aja teman-teman ya kalau tidak terjadi kenaikan berarti bahwa menyebut penurunan dulu gitu sampai bahkan ini saya bilang kan masih punya PR di angka 52 tapi secara isian bagus ya bandar porenya bagus ngambilnya 2,5 miliar dan ini si bandar lokal pun sudah mulai ngambil apalagi ada si BQ ada si CP ya CP kan kemarin yang ngambil 5 juta lot kan. Nah, mudah-mudahan ini bisa mengimbangi lah teman-teman ya bisa mengimbangi si BPKP ini bisa ke level 63 lah minimal ya. Kalau bisa dilanjutkan bisa jadi ke angka 81. Oke teman-teman BPKP seperti itu. Ada SIMP teman-teman ya. SIMP SIMP SIM. Nah, ini teman-teman besok ada dividen ya. Tanggal 1 Juli ya, 4% nih ya. Nah, tinggal ukur aja lah teman dari sini 4% nih ya. Nggak jauh-jauh lah nih. Tapi yang penting target saya sudah tercapai dengan baik di sini nih. Tercapai hari ini ya. Kalau saya sih teman-teman ya. Kalau teman-teman istilahnya kalau melihat postingan-postingan saya ya video saya cenderung tidak mempedulikan besok naik ataupun turun ya. Yang penting teman-teman ya, saya masuk di cara yang baik, cara yang tepat dan target saya sudah diukur teman-teman ya. Contohnya saya di target satu emiten itu ini terlalu tinggi saya ngambil 20%, 30% gitu teman-teman ya. Tidak tinggi-tinggi yang penting target saya sudah tercapai. Nah, kalau masih ada tidak kemampuan ke atas itu ya udahlah saya cenderung ya udahlah saya rezeki sampai di sini aja gitu teman-teman ya. Kalau saya cenderung begitu teman-teman ya tidak mempedulikan besok naik ataupun turun ya. Ingat teman-teman, yang penting target saya sudah ketahuan baik naik ataupun turunnya. Jadi saya bisa melakukan yang namanya planning itu teman-teman. Yang penting itu teman-teman kalau sudah tahu emitennya baik, bagus, secara fundamental baik, tinggal menentukan planning aja sudah tepat teman-teman ya. Oh harga wajarnya 600 nih. Berarti saya kalau jual jangan di 600 ya. Sekarang harga 300, oke lah 450 ataupun di angka 500 masih bisa deh naik karena harga wajarnya 600-an kan. Nah, cenderung seperti itu jangan kita di pasar kita ini di market kita teman-teman menjadi orang-orang serakah ya. Karena tunggulah kehancuran orang-orang serakah. Oke teman-teman ya.
SIMP target saya sudah tercapai dengan baik, saya tidak ke atas, tidak punya lagi target. Kita cek di sini SIMP posisi di mana. Ya, ini sudah masih ada peluang teman-teman ya ke level 589 karena secara harga warga pun yang angka 600 ya. Masih ada peluang, coba hati-hati besok dividend trap teman-teman ya. 4%-an ya bisa ke level sini nih. Oh, diukur ya. Ke angka 486 lah, nggak jauh-jauh teman-teman itu ya. Makanya yang penting saya sudah ngasih tahu dividend. Tapi kalau tidak terjadi dividend trap, apakah akan kemana? Nah, sini teman-teman di angka 542 teman-teman ya. Bahkan ini kan harga wajarnya kan 600 teman-teman ya. 600 kan di sini aja cuman harganya cuman 635 ya. Ini 680 kan, 660 ya. Ini bisa kesempatan bisa ke harga atas ini ya. Tapi ingat SMP ini ada di harga premiumnya teman-teman ya. Dan LKH kemarin masuk di sini ya. Nah, per hari ini itu teman-teman walaupun ada kenaikan dari seorang bandar lokalnya, tetapi foreign cenderung keluar hari ini. Keluar dengan baik ya, keluar dengan baik teman-teman ya. Foreign keluar dengan baik. Siapa yang keluar? Ada AK, ZP sama RB, tapi BK ingat, BK cenderung suka dengan shadow-shadowan teman-teman ya. Ngambil hari ini kalau besok dibikin shadow lagi, nggak usah khawatir karena kerjaan BK teman-teman ya. Nih BK keluar ngasih BK. BK ambil keluar 1000 ngambil 11 juga masih ada barang banyak teman-teman ya. Oke teman-teman mudah-mudahan besok bisa bertarung ya di 4%-nya. Mudah-mudahan sudah terjadi 4% sih teman-teman ya. Mudah-mudahan dorongan karena si Barna Loka cenderung sudah mulai ngambil. Mudah-mudahan terjadi seperti itu. Tetap kalau dia pun turun ke level 448 masih aman ya. Kenapa masih ditahan di MA20? Kalau jebol situ hati-hati bisa ke level 410 ya. Mudah-mudahan ditahan di MA 200-nya. Oke, secara MA masih posisi uptrend. Pungutan juga bandar lokalnya bagus, yang Poren aja lagi jualan, tapi Poren jualan tapi ada si BK, mudah-mudahan bisa sampai targetnya. Kalau saya sih udah sampai di situ teman-teman targetnya ya. Ya mudah-mudahan bisa sampai ke apa namanya 668 deh teman-teman ya. Kita cek deh teman-teman ya, kita cek di mana sih gitu kan. Takut teman-teman ingin tahu ya. Kan target saya sudah selesai gitu teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan dikasih teman-teman. Oh, sini nih, ini harga kan, ini harga nih. Nah, berarti kurang dekat teman-teman. Nah, kita gedein lagi, kita panjangin. Apakah ada tanda kenaikannya? Oh, ada teman-teman nih tanda kenaikan nih. Ada si kepala. Bukan ya. Nah, di sini teman-teman nih ada nih. Satu di angka naik 530 teman-teman ya. Kasih warna biru aja. Terus ada yang tinggi banget nih teman-teman nih. Di sini ada enggak? Nah, bisa ke level 540 berarti beda 10 poin. Terus ada di level ini 1 2 nih, ambil yang tingginya di angka 565 ya. Oke, sampai sini aja lah teman-teman, cukup lah. Nih, di angka 575 juga cukup. 585 silahkan aja teman-teman ya. Ada gap kecil kalau di sini 2 nih ya. Nah, di angka 580 lah teman-teman. Cenderung. Tapi kalau nanti lihat MA-nya teman-teman ya. Kalau MA-nya masih menuju ke atas, lanjutkan teman-teman ya. Bisa jadi itu adalah area bisa ke angka 600-nya gitu kan. Karena secara harga wajar pun masih 600 gitu kan. Jadi kita teman-teman kalau mau lihat sebuah emiten, lihat aja MA-nya ya. MA-nya masih posisi dia ke atas kan tuh, masih menuju ke atas. Biasanya kalau masih ke atas masih uptrend lah teman-teman. Oke teman-teman ya, cuman cuma 4% aja teman-teman dividend trap-nya, mudah-mudahan tidak terjadi terlalu dalam. Walaupun dia jatuh ke level 446 masih aman. Per hari ini bandar lokal masuk dan Poren keluar teman-teman ya. Poren masih ada barangnya, masih ada tangan aja banyak teman-teman. Poren itu masih banyak barang, cuman ya hari ini ngejualnya lumayan lah gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, SIMP seperti itu ya. RAM, kita cek RAM. RAM ya, RAM sudah ditanda kenaikannya, saya hapus aja ya. Tanda kenaikannya sudah tercapai dengan baik. Ini ada tanda kenaikan sudah disampaikan dengan shadow. Apabila dia turun teman-teman ke level 248 masih aman ya, masih aman. Hari ini isiannya bagus nggak? Poren bagus teman-teman, Poren bagus. Ambil 2 hari ini terjadi kenaikan dan bandar lokal pun sudah mulai masuk. Nah, mungkin target terdekatnya ada di level 310 teman sini ya. Kita tulis target dulu sini deh. Target ya. 30.06.25 ya. Oke, target kecil aja sih teman-teman ya. Nah, target sesungguhnya di sini nih, di angka 370. Kita cek RAM posisi di mana RAM.
Posisi murah banget RAM-nya teman-teman. Ini milik Fundamenta ya. Nanti targetnya harga murah aja ya di angka 328. Bisa jadi ke situ teman-teman. Kalau saya menargetkan ke angka 400 aja. Soalnya harga wajar juga masih minus teman-teman ya. Oke teman-teman, RAM sudah mulai ada isiannya. Banar porennya sudah mulai masuk. Ada CC ya, seperti biasa CC itu suka ngambil maaf harga dan jualan teman. Ini menyisakan 4.200 slot untuk hari ini. Dan kita cek 2 hari kan nggak ngambil 2 hari tanggal 26. Ya masih ada 4.000, berarti ngambil hari ini doang dong si CC ya. 7.000 lot. Oh iya, ngambil hari ini berarti besok jualan teman-teman. Mudah-mudahan bisa terjadi jualan ya. Juga sinilah ke angka 310 teman. Sudah mulai uptrend ya. Benar lokal pun sudah mulai masuk nih teman-teman. Benar lokal sudah mulai masuk nih. Teman-teman kita dong yang banyak nih. Aduh. Teman kita banyak yang ngambil ya. Nggak apa-apa. Teman kita banyak yang ngambil, tetapi poren juga masih masuk teman. Mudah-mudahan besok terjadi kenaikan lagi ya. Bisa ke angka 302 teman. Secara atas sudah mulai bagus ya. Sudah mulai menghadap ke atas. Sekarang juga posisi murah banget. Targetnya ke harga murah aja 3.330-an lah teman-teman ya. Oke teman-teman, terjadi kenaikan Smart Money, perhatikan di sini masuk teman-teman, di sini juga masuk tinggi, cuman di sini gagal, teman Smart Money gagal, terjadi penurunan, keok berarti Smart Money di sini teman-teman ya. Di sini ngumpulin lagi, tidak ada yang tinggi tapi terjadi kenaikan. Di sini kempes artinya lagi jualan teman-teman ya. Lanjut, ada RAM, ada Mari, adakah potensi rebound? Nah gitu teman-teman ya. Mari itu pertanyaannya, apakah ada potensi? Kita cek apakah isiannya masih sudah mulai ada lagi. Ini downtrendnya benar-benar down. Itu ya FCI sih Mari itu ya. Mari FCA enggak teman-teman, FCA ya. Kalau lagi begini teman-teman ya, udah teman-teman tenangkan diri aja dulu ya. Perhatikan teman-teman, ketika downtrend sampai ke level 34 hari ini teman-teman ya, perhati ini. Perhatikan 2 hari ini. Si bandar lokal sudah mulai ngambil, teman-teman. Bandar lokal sudah nih ya. Nah, kita cek nih FCA-nya kelas berapa, teman-teman nih. Jangan kelas berat ya. Kalau kelas berat khawatir kalau FCA masih FCA kelas 1 masih aman, teman-teman ya. Cuma yang masalah itu kalau sudah ditambahan kelasnya ada kelas 5 ya. Yang agak lumayan sulit ya. Mari kita cek mari di sini, mari. Mari nih. Mari. Kelas 5 teman-teman ya. Kelas 5 euy. Kalau rebound sih bandar lokasi sudah mulai akumulasi ya. Cuman ini kelas 5-nya nih teman-teman ya. Ada aksi kalau kesual ada mari itu kelas 5 ya. Tapi sudah mulai dimasukin. Tunggu sebentar teman-teman. Ini kelas 5 kan equity teman-teman ya. Memiliki equity negatif pada 8 kuartal terakhir. Berarti belum upgrade dong ini nih. Kalau net income-nya sebetulnya negatif, revenue ada positif. Cuma di sini equity masih 46 teman-teman ya. Masih ada udah positif nih teman-teman ya. Sudah mulai positif nih. Cuman hutangnya perhatikan temannya. 46 punya equity, hutangnya sampai 372 miliar ya. Berapa kali? 8 kali teman-teman hutangnya nih. Hati-hati ya hutangnya ya. Terakhir sudah banjir teman-teman di masyarakat ya. Kita cek insidernya deh. Ada tahun 2007 penjualannya di sini ya. Aksi korporasi, tidak ada aksi yang nyata. Padahal udah stock split di sini ya. Padahal udah kemahalan dulu teman-teman ya. Tahun 2018 nih. Sekarang malahan dibawa ke FCA ya. Tender offer nggak ada, waran nggak ada, RI nggak ada, RUPS. Oke teman-teman ya. Apakah Mari akan rebound teman-teman ya? Ini sudah FCA teman-teman ya. Harga-harga sekarang 31 perak ya. 31 perak. 31 perak teman-teman, per hari ini 31 perak. Tapi di 31 perak ternyata bandar lokal sudah mulai akumulasi. Apakah akan rebound ya? Kalau bandar sudah mulai akumulasi sepertinya akan rebound teman-teman ya. Ini juga sudah mulai banjir di pasaran teman-teman ya. Ada CC GRKK, si kakak sudah mulai pengambil, kalau poren kan nggak ada teman-teman ya.
Tapi di sini terdeteksi si Bari itu sudah diambil sama bandarnya teman-teman ya. Kemarin kan jualan nih di harga 50, ternyata pingin di bawah teman-teman. Oh ternyata betul teman-teman ya. Sekarang bandar pinginnya ke harga FCA teman-teman, biar dia bisa mengut di harga bawah banget ya, di harga murah banget. Dia bisa mengandalkan istilahnya kekuatan dana dia, dengan ngambil sedikit aja sudah bisa mengaverage, mungkin bisa di bawah 50 gitu kan. Rata-rata kan mereka punya barang 50, sekarang di average di harga bawahnya teman, cenderung ditampung terus, dibikin ARB tapi ditampung teman-teman sama si bandarnya. Nah itulah teman-teman, seorang kalau yang dimiliki seorang bandar lah seperti itu teman-teman. Kita juga istilahnya nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan sebagai retail gitu kan. Tapi akan rebound ya kalau dari sudah mulai ada pungutan gini, cenderung akan rebound teman-teman ya. Ini kita tulis di FC. Di sini FCA kelas 5 ya. Padahal di sini harusnya kelas 1 juga. Padahal sini negatif, positif teman-teman nih. Kalau teman-teman perhatikan equity-nya ya. Ini kan sudah positif teman-teman nih. Sudah mulai positif kan di sini 46 miliar teman-teman ya. Oke, untuk kuartal satunya rugi teman-teman, rugi lagi nih. Emang dia masih kemarin doang kuartal 4 ya positif nih. Selebihnya merugi, rugi terus teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Jadi harusnya sih ini si Mari ini pernah menyentuh harga atas ya. Ini EPS negatif teman-teman ya. Jadi 0. Oke, apakah akan rebound lagi? Kalau dari isian sudah seperti ini pasti rebound lah teman-teman ya. Ini juga sudah ketahuan ini milik bandar teman-teman ya. Kenapa? Karena cenderung sudah pas harga 31 mentok langsung diambil lagi ya. Karena kalau tidak diambil teman-teman, cenderung dia akan kena suspend teman-teman sehari ya, sama teman-teman ya. Ketika turun pun apa istilahnya, turun terus turun gitu ya. Turun terus turun gitu ya. Di harga FCA pun akan kena suspend gitu teman-teman. Seperti itulah teman-teman ya. Cenderung baik itu seperti itulah teman-teman kelakuannya, nggak apa-apa lah teman-teman ya, ikutin aja teman-teman ya. Oke, mari sebetulnya jadi dia tidak mau ngejual di harga 50, tidak mau ngambil di harga 50, ternyata ketika diambil di 31 sudah diambil kembali sama si bandarnya teman-teman. Itu untuk mari ya, apakah akan rebound? Ya, dipastikan iya. Kenapa? Mungkin ya teman-teman harus ikhlas ya. Harus ikhlas. Harusnya sih ini si emiten ini kan belum negatif teman-teman ya, harusnya kalau dari saya ya, mungkin di broker teman-teman sudah negatif gitu, kalau saya cenderung sudah mulai negatif positif ya. Jadi tinggal tinggal butuh ke angka 50 aja teman-teman, cenderung dia akan dijual di harga apa, di harga normal kembali ya. Karena kalau seharga FCA kan dia cenderung istilahnya harga keseimbangan teman-teman ya. Keseimbangan bagaimana? Jadi ketika ada yang beli ada yang jual, ya terjadi transaksi ya terjadi. Tidak seperti jual normal ya, beli aja, jual tinggal jual aja gitu kan. Kalau cenderung ada antrian lah teman-teman ya. Oke, jadi Mari itu bukan FCA kelas 1 tapi kelas 5 ya. Itulah harusnya positif, harusnya udah keluar teman, cuman ya karena di harganya di bawah 50 ya akhirnya dia harus kembali ke 50. Oke, teman-teman ya. Siapa itu teman-teman akan rebound? Ya, teman akan rebound. Tapi enaknya itu ketika teman-teman di 50 kan susah dijual. Nah, mungkin kalau sudah mulai di FCA akan sendiri gampang dijual. Nanti ketika 50 dia cenderung masih di harga FCA, teman-teman bisa ngejual dengan diantrikan, bisa jadi terjadi antrian teman. Karena si bandar lokal gua sudah mulai akumulasi, atau enggak dia mau jualan di harga 50 teman-teman ya. Seperti itu. Kita lihatin aja ketika dia pantulan teman-teman, dia cenderung dijual harga tertinggi di bawah 50-nya di harga berapa. Oke, teman-teman seperti itu ya. Ada ASII, teman-teman, ASII. Ada ASII. ASII tanda penurunan sudah mulai dilewati. Kita bikin tanda baru, teman-teman, di level 4420 ya. Itu tanda penurunannya. Sekarang masih posisi downtrend juga, teman-teman ya. Ini ada tanda kenaikan di sini teman-teman, di level 45530. Ini tanda penurunan sudah dilewati dengan baik juga. Nah teman-teman ya, apabila dia melewati 4430 ya bisa mencapai penurunan kembali di angka 4380 ya. Itu ada area penurunannya. Bahkan di sini kan harga murah nih. Harga murah 3 garis. Nah sedikit lagi ke harga murah teman-teman ya. Kita cek ASII teman-teman di sini. ASII. Secara fundamental juga ini perhatikan berapa sih fundamentanya, 6.400. Oh murah teman-teman ya. Yang karena 6 ribuan teman-teman, murah, cuma sekarang lagi downtrend dulu, biarin aja kalau downtrend teman-teman ya. Nah teman-teman dia sudah mulai dijual di harga murah. Perhatikan ketika jatuh ke harga murah,
ada pantulan. Ya mungkin targetnya jangan jauh dulu ya 5 ribuan. Secara harga wajar pun masih di angka 6 ribuan. 6 ribuan sini. Menurun teman-teman ya. Kuartal 4 kemarin 7 ribu, sekarang di angka 6 ribuan. 6.500 ya. Di sini kan ada gap teman-teman, di gap kecil nih. Juga tanda penurunannya teman-teman ya. Kalau mau masuk tunggu sampai betul-betul nanti CMA 10-nya di bawah kanan dan menuju ke atas. Ini target kenaikan kita ganti warna biru atuh. Masa tanda penurunan gitu. Ini target kenaikan juga ada dikit teman-teman sini nih. Nih. Nah, ini kan yang atas, saya ngambil yang bawah dikit di sini. Nah, di angka 46 10 lah teman-teman, itu tanda kenaikannya. Kalau sudah tarikan di sini tercapai, teman-teman ya, lihat ini apakah CMA 10-nya menghadap ke atas atau tidak, maka akan terjadi kenaikan bisa ke level ke angka 4.600. Jadi targetnya di sini yang terdekat yang ke 4.670. Perhatikan bandar lokal sudah mulai ngambil ya per hari ini. Sebenarnya bandar lokal ngambil dari sini nih, dari tanggal 28 Mei ya ngambil, terus dia keluar baru setengahnya dia ngambil lagi. Artinya lagi dikoleksi sama si bandar lokalnya. Dan posisi dikit lagi menyentuh harga murahnya. Apabila menyentuh harga murah terjadi pantulan biasanya karena si MA10 masih menuju ke bawah kan, artinya masih posisi downtrend. Tetapi downtrendnya seperti ini ternyata bandar lokal sudah mulai ngambil, foreign pun sudah mulai ngambil ya 46,2 miliar. Nah, kalau mau ngambil tunggu sampai betul-betul nanti CMA 10-nya di bawah candle dan lagi menuju ke atas. Mungkin itu tanda-tanda kenaikannya dan teman-teman kalaupun beli sekarang dalam posisi murahnya. Dalam posisi murahnya apabila dibawa ke bawah lagi ke sini nih, wah sangat bersyukur teman-teman, murah banget di situ ya. Bisa tambah muatan di situ teman-teman ya. Oke, target agak tinggi dikit di angka 4.800 sama target saya di sini teman-teman di angka 5.100 teman-teman ya. Santai aja dulu, jangan ngambil dulu kalau yang mau ngambil, yang average pun santai aja dulu, lebih baik ngambil telat tapi SMA sebuah menghadap ke atas teman itu tanda-tanda kenaikannya. Oke teman-teman, sampai itu ya untuk ASI ya. Sudah mulai bagus nih pungutan bandar lokal sama porennya. Lanjut ada ISEA teman-teman ya. ISEA. Wih, saya sudah menempel terus EMA sebelumnya teman-teman ya. Bandar lokal sudah mulai ngambil lagi nih. Tuh ya, bandar lokal sudah ngambil. Mungkin kan ngambil di sini teman-teman lumayan ya. Ngambil kemudian jauh, buang setengahnya, ngambil lagi dikit, nah sedang ngambil lagi dikit. Dipertahankan di EMA 10-nya teman-teman. Ini tinggal satu tolakan lagi ya, selalu satu tolakan lagi. Kalau bikin si ekor kemar udah mulai bagus, tinggal satu lagi nih, tek dikit aja. Biar kelihatan EMA 10 menghadap ke atas. Cenderung dia akan up teman-teman ya. Masih bandar lokal pun baru jualan setengah aja ya. Bandar foreign bagaimana? Dia diem baik teman-teman ya. Diem baik. Dia lagi diem-diem aja nih. Kemarin ngambil kan cuma 494.000 doang. Tapi kalau dihitung-hitung dari sini bagus teman-teman, di angka 11,8 juta aja. Di sini juga tambah 9 juta, di sini tambah berapa juta nih? 3 jutaan ya. Lumayan lah teman-teman ya. Ini masih dikuasain sama teman-teman kita, tapi kakak sudah mulai masuk lagi nih teman-teman. Ini bagian daripada bandar sih kakak ya, ingat itu ya. Smart Money kemarin ngumpul di sini, terjadilah kenaikan yang signifikan. Nah, Smart Money belum ngambil nih teman-teman ya. Smart Money belum ngambil. Jadi tunggu konfirmasi MA 10-nya dikit aja teman-teman, biar kelihatan MA 10 menghadap kemana. Ya, target yang terdekatnya di angka 72, di angka 74, dan agak tinggi dikit di angka 95. Mungkin banyak teman-teman yang nyangkut di angka 200-an ini teman-teman, karena dulu itu tidak banyak yang keluar teman untuk bandar teman-teman kita ya. Oke, ini emiten yang dijatuhkan. Udah tahu kan ini emitennya dijatuhkan teman-teman ya. Ini kalau nggak salah yang nanyain Bro Andi Kaleng ya. Oh enggak teman-teman, dia cenderung di up duluan ya, terus dijatuhkan. Targetnya jangan jauh-jauh, bisa ke angka tengah ataupun nanti ke angka 115 teman-teman, targetnya teman-teman ya untuk si ISEA ini. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja ya untuk ISEA ya. Cenderung sudah mulai membaik teman-teman ya, sudah mulai membaik ya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya ya teman-teman bisa menghadap. Homi itu sudah mulai Homi, si ISEA sudah mulai ada penguatan lagi, sudah bandar lokalnya maaf. Ada Homi teman-teman ya. Homi. Wih, Homi sudah mulai bagus teman-teman. Tanda penulis saya pindahin di sini ya. Nih, ya, ini kita kasih tanda warna. Iya. Nah, teman-teman sudah mulai nempel ambas sebut terus ya. Tinggal tunggu konfirmasi dikit aja teman-teman ya. Manfaatin kalau kenaikan ada shadow teman-teman ya. Ini tanda kenaikan saya bikin lagi di sini satu lagi deh. Jadi kalau dia diam di sini teman-teman berarti dia sudah mulai tanda kenaikannya ya. Oke, teman-teman ya, sudah mulai bagus nih Homi nih. Bandar lokalnya kemarin ngambil di sini 2 hari ini. Cuma dia keluar dikit-dikit teman-teman si Homi ini ya.
Tanda penurunan dari 8199 sama di angka 185. Kita cek deh Homi ini posisi di mana ya. Dan ini milik siapa? Kadang-kadang ke teman-teman ya suka ngeprank juga sih Bandar ya. Pas banget ya harga murahnya teman-teman ya. Pas banget ya. Ini milik Bandar teman-teman ya. Targetnya bisa ke harga tengah ya. Standarnya di sini aja teman-teman nih, di angka 494 atau turunin dikit ya tensinya deh. 434 teman-teman, itu bisa terjadi ke situ ya. Nah, kalau sekarang teman-teman kan Bandar lokal juga sudah mulai ngambil dikit-dikit ya. Kemudian kan jualan terus teman-teman ya. Semenjak dia di-up kan di sini nih, ambil dari bawah banget ya. 116 gitu teman-teman ya. Nanti kalau dia ada tanda-tanda penurunan lagi teman-teman, jangan sampai level ke sini 184 ya. Nah, ini sudah tanda penurunannya di angka 184 ya. Karena ini target penurunan bisa ke level berapa ini? 96-an ya. 100 lah teman-teman, 100-an ya. Di bawah ada nggak? Ini ada sih di angka 130 pun masih ada tanda penurunannya ya. Tapi ini sudah mulai melengkung ke atas, maka tinggal tunggu konfirmasi dorongan aja ya. Mudah-mudahan dia diam di angka 214-nya. Sebenarnya lokal sudah mulai masuk, cuma Poren nih ya ngambil jarang-jarang malah keluar, bukan ngambil jarang-jarang lagi. Ngeluarin dikit-dikit teman-teman ya, ngeluarin dikit-dikit nih sebenarnya Porennya ya. Karena lokasi sudah mulai bagus ya pengambilan walaupun sedikit tapi sudah mulai bagus. Smart Money sudah mulai ngumpul, Smart Money juga mulai ngumpul. Mudah-mudahan bisa ke target sini sedikit ya, 230 deh. Saya bikin target di sini ya. Tapi ini EMA 10-nya masih berada di bawah, belum menuju ke atas teman-teman ya, masih menuju ke tengah ya. Tunggu sabar aja teman sebentar lagi. Oke teman-teman ya. Soal pungutan si bandar lokalnya belum banyak nih. Oke teman-teman, yang penting dia tidak jebol area 199-nya ya. Kalau masih ditahan di 199 masih aman. Posisi EMA sudah mulai di bawah, tinggal nunjuk melengkungnya aja teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ditahan di angka 216 biar kelihatan EMA sebelumnya menghadap ke atas. Manfaatin shadownya teman-teman, manfaatin shadownya bisa ke level 272 ataupun di bawah dikit 260 lah teman-teman. Itu lumayan kan? Teman-teman kalau ngambil sebagian barang teman-teman. Ini emiten milik bandar. Kecenderungan seorang bandar itu ingin ngambil barang di bawah teman-teman ya. Ingin ngambil barang di bawah. Oke, kalau teman-teman di sini ngambil di sini terus terjadi penurunan sampai ke level 112 masih kejemput. Kenapa? Karena ini milik bandar teman-teman dan teman-teman beli di harga murahnya sekarang itu. Beli di harga ini sekarang harga murah. Nah, kalau pengen ke harga murah banget ya bisa ke angka 110 teman-teman, itu murah bangetnya ya. Mungkin tunggu ini sudah sideway-nya lumayan teman-teman ya. Tapi sideway tapi lagi turun dikit gitu. Maka tinggal tunggu hentakan dikit aja teman-teman ya. Biar si MA 10-nya kelihatan, mungkin bisa ke targetnya ke angka 228 teman. Nanti targetnya di MA 200 nih. MA 200 sudah mulai menuju ke atas teman, perhatikan ya. Makanya kalau ada dorongan lebih enak lagi ini bisa nyusul MA 200-nya teman-teman ya. Oke, ini juga milik bandar, teman-teman tenang aja kalau milik bandar ya. Ada MTFN, suspend berapa lama MTFN? Kita cek nanti ya. MTFN ini karena itu ya berita kita suspend, kita cek MTFN mana MTFN hari ini kopi kemarin ya pak ya MTFN kok belum ada di sini kok suspend emang MTFN disuspend. Ini banyak ininya teman-teman ya. Laporan keuangan terakhir menunjukkan ekuitas negatif. Perusahaan tercatat belum menyampaikan laporan keuangan. Efek bersifat ekuitas dalam pemantauan. Ini banyak teman kasusnya nih. Gak apa-apa teman, kita lihat ya. Apakah disuspend berapa lama? Ini benar laporan sudah mulai masuk, sudah mulai masuk ya, harga udah 3 perak teman-teman ya. Ini kan di sini tidak ada keterangan teman suspendnya ya. MTFN kenapa nggak masuk ya? MTFN kenapa nggak masuk ya? Masuknya ke berita mana nih? Kalau ke pemantauan khusus pasti masuk ya di sini nih. MTFN. 1 dan 5. Nah, ini teman-teman ya. Walaupun dia istilahnya lepas dari 51-50 peraknya teman-teman ya. Ini yang penting itu equity negatifnya teman-teman ya. Equity-nya negatif ini teman-teman ya.
Cenderung kalau equity padahal dia tidak punya hutang doang bagusnya itu teman-teman ya. Nah ini equity negatif kan harusnya net income-nya harus terus laporan keuangan juga belum ngeluarin teman-teman. Mungkin ini disuspend, laporan keuangannya mungkin seperti itu teman-teman. Ya sampai kapan? Ya sama kalau dia hanya laporan keuangan berarti sampai ke laporan keuangannya turun gitu kan. Kalau karena penurunan biasanya kalau karena penurunan kalau di yang normal cuma 1 hari doang gitu kan. Nah, mudah-mudahan sih ini di sini tidak terdeteksi teman-teman ya. MTFN ini suspendnya kenapa gitu. Makanya ini sini saya bilang ini kenapa di-suspend gitu kan MT. Ada nggak teman-teman tahu nggak MTFN kenapa di-suspend? Di sini saya tidak punya kata-kata suspend cuma ini doang ya. Kemarin itu cuma ini doang itu. Terhitung 26 dua padahal di suspend hari ini ya. MTFN itu kan hari ini kan disuspend ini ya. Hari ini 30 Juni teman-teman ya. Tapi di sini tidak ada 30 Juni, terakhir itu 26 Juni teman-teman ya. Maka saya bilang nih peraturan SIBA itu sebenarnya tidak sama rata nih kayaknya. Kenapa? Karena harusnya walaupun MTFN itu di FCA kan gitu ya, cenderung harusnya dikasih tahu dong di sini kenapa gitu kan. Apakah karena penurunan harga secara benar-benar secara MTFN itu sampai ke harga hampir menuju nol, nah mungkin seperti itu teman, hampir menuju angka 1 gitu kan, bisa jadi seperti itu teman, karena si Bana Loka eh, ada upaya untuk di markup harganya, cuman dia malahan terakhir jualan teman-teman, perhatikan malah terakhir jualan, mungkin terjadi udah disuspend aja, bisa jadi seperti itu gitu ya, karena di sini tidak terdeteksi teman-teman ya, kenapa disuspendnya nih sebenarnya. Tunggu sebentar, teman-teman ada informasi nggak? Tunggu sebentar ya. Ini saya nyari-nyari tidak ada teman-teman ya. Di lebih daripada 6 bulan juga nggak ada, tidak masuk teman-teman ya. Ini karena mungkin padahal sudah ada upaya si bandar Porennya, mas bandar lokalnya masuk ya di sini ya. Juga si bandar Porennya sudah mulai masuk, itu bandar lokal berupaya untuk keluar. Tapi kalau saya lihat dari sini teman-teman alasannya itu karena dia cenderung seperti tidak mau berusaha teman-teman ya. Pada pendapatannya kuartal 3-nya bagus ya, sudah mulai meningkat gitu teman-teman ya. EPS juga mulai ada, cuman ini sudah 2 bulan ini, 2 bulan, 2 kuarter ya. Kuarter 4 sama kuarter satunya belum melakukan keuangan. Ini didenda teman-teman ya. Dia bisa denda nih. Jadi kalau dia telat melakukan keuangan denda sekitar 50 jutaan. Jadi kalau 2 kuarter 100 jutaan teman-teman ya. Nah harusnya kalau dia pingin istilahnya dapat duit ya harusnya jualan sahamnya aja gitu teman-teman ya. Dengan cara apa ditaikin lah harusnya gitu kan. Ya teman-teman ini karena eh, kebijakan bursa teman-teman ya, kebijakan bursa atas usaha dari MTFN ini 2 bulan ini kan tidak melakukan pelaporan keuangan. Nah teman-teman ya kalau di keterangan kan equity negatif 1/5 ya, tapi di sini kan betul equity-nya negatif teman-teman ya. Artinya kalau equity negatif tergerus terus gitu kan, tergerus terus duitnya kita sama harta-hartanya gitu kan. Tapi di sini bagusnya tidak punya hutang doang teman-teman ya. Revenue juga kemarin masih ada sebenarnya. Kalau kuartal 4-nya keluar ya sama kuartal ini mungkin akan terjadi pembalikan arah gitu teman-teman. Kalau kalau sekarang ya teman-teman harus waspada aja ya karena selama ini si MTFN ini sering diancam sama bursa untuk delisting teman-teman. Artinya bisa keluar dari bursa karena menanyakan usahanya bagaimana ini. Apalagi sekarang eh sudah dua kuartal kan, kuartal 4 sama kuartal 1 tidak melakukan keuangan juga. Sebenarnya kalau kalau Bandar itu cenderung sebenarnya kalau laporan keuangannya lancar aja teman-teman ya. Dia cenderung walaupun negatif gitu ya, cenderung akan memperjuangkan untuk di markup harganya. Beda dengan emiten yang malas untuk melaporkan keuangan teman-teman ya. Cenderung kan perusahaannya tidak peduli sama laporan keuangannya, tidak peduli teman-teman, apalagi sama investornya gitu kan. Lebih baik nanti jauhin aja teman-teman emiten yang seperti ini. Kalau teman-teman bisa keluar, cepat aja keluar lah teman-teman ya. Lanjut ke BRRC ya. Oke, kalau sampai kapannya kita tunggu pemberitahuan dari bursa aja teman-teman ya. Ini karena kecenderungan dia terus turun. Yang kedua emang tidak melakukan keuangan teman-teman ya. Cenderung bisa lama juga teman-teman di suspendnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan besok sudah mau dibuka deh. Kita lihat kalau 1 hari dia tidak membuka jadi besok teman-teman berarti dia agak lama dikit di suspend bisa 1 bulan teman-teman ya. Lanjut ke emiten BRRC ya. BR sorry BRRC BRRC ya kan BRRC ya BRRC teman-teman ya. Wis sudah mulai bagus teman BRRC nih
Ini tanda kenaikan kemarin sudah mulai dilewati dengan baik, target di sini kan. Nah, ya kan, di angka 72 kan. Cenderung agak ditahan dikit ya di sini ya, agak lumayan kuat ya. Perhatikan teman-teman, bandar lokal cenderung terus ngambil walaupun sekarang ada pembuangan, walaupun sedikit aja pembuangannya. Dibanding dengan pengambilan lebih banyak. Jadi target ke angka ini sudah tercapai dengan shadownya. Seberapa kali? 1, 2, 3, 4 ya 4 kali. Nanti targetnya di sini aja teman di angka 72 ya. Cenderung MA lagi menuju ke atas lagi bagus. Nah, apabila dia turun teman-teman kalau level sini ini masih aman ya. Ke angka 55 masih aman. Mungkin kalau ya kalau sudah hati-hati di sini nih di angka 53-nya kan sudah jeblos MA20-nya. Hati-hati di situ ya. Ini tahanan kuat bagus ya si di sininya bagus, supportnya bagus. Juga dari bawah juga bagus. Artinya yang penting tidak jatuh dari 53 cenderung aman dan posisi MA lagi menuju ke atas, MA20 pun masih menuju ke atas dan target terdekatnya di angka 63 mudah-mudahan bisa dilewati dengan baik dan target yang agak tinggi dikit di angka 72. Oke, teman-teman, bandar lokal juga sudah mulai masuk tapi ada pembuahan hanya sedikit aja ya. Maka kalau dia turun lagi ke bawah pun masih posisi aman, teman-teman ya. Karena posisi MA lagi menuju ke atas. Oke, teman-teman ya. BRC bagus ya. Ini BRC milik siapa sih, teman-teman ya? Mudah-mudahan sih milik bandar. BRRC. Malah dihapus ya. Emiten yang di-downtrend kan teman-teman masih fundamental. Tapi kalau emiten yang baru IPO, saya bilang kan dari awal, kalau ini sudah lama mungkin di 29 masih milik fundamental ya. Tapi kalau emiten baru listing masih milik bandar selama 3 tahunan teman-teman ya. Maksimal 3 tahun. Ini emiten yang di-downtrend kan 293 bisa tercapai tapi dengan catatan teman-teman sanggup nggak nahannya. Tapi kalau mungkin harga ke tengah masih bisa lah teman-teman ataupun harga seperempatnya di angka 115 masih bisa. Kalau ke harga atas teman-teman harus sabar menunggunya teman-teman karena ada proses ya. Oke, BRS sudah mulai bagus ya, Bana Loka sudah mulai akumulasi walaupun ada penjualan, secara TL masih posisi ke atas. Hati-hati kalau ke angka 53 lagi, tapi kalau di angka 55 masih posisi aman. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja dulu ya. Nah, teman-teman, dengan BRC berakhir, ini sudah 17 emiten, teman-teman ya. Biasanya kalau 17 emiten, saya tidak sanggup nulis di kolom judulnya, pasti lebih, teman-teman. Makanya saya bahasin 17 saja. Mungkin nanti yang lain-lainnya kayak YRG, Elite Adro, dan lain sebagainya akan kita bahas. Ada KBLV juga, INPC juga ya. Nanti kita akan bahas juga. Dan nanti saya akan mencari informasi untuk MTFN ya. Kenapa disuspend ya? Mudah-mudahan ketemu lah teman-teman ya. Mudah-mudahan ketemu untuk informasinya. Tapi saya pikir sih itu karena LK-nya belum keluar aja teman-teman. LK-nya belum keluar. Terus kelangsungan usahanya pun mungkin masih dipertanyakan gitu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Dan tetap jaga kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah dan ciao.